Selamat jumpa lagi bersama saya. Pembahasan kita kali ini tentang kematian Yesus di kayu salib dengan berbagai macam sumber. Ya, jadi kita akan melihat kisah akhir hidup Yesus Kristus atau yang bagi umat Islam dikenal dengan nama Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih itu sama artinya dengan Yesus Kristus. Nah, eh, kita ada beberapa sumber dari Kristen ya tentang akhir hidup Yesus. Ada Paulus, Petrus, Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Ya. Paulus pada tahun 56 menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ya. Di dalam surat itu dia mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Sebenarnya pernyataan Paulus tentang Yesus mati di kayu salib tidak hanya ditulis dalam surat Filipi. Ada beberapa surat lainnya juga di mana di sana dikatakan Yesus mati di kayu salib. Kalau kita memperhatikan tahun penulisan ya dengan peristiwa penyaliban itu sangat dekat. Selisihnya hanya 23 tahun. Ya, selisihnya. Ketika peristiwa penyaliban, diperkirakan usia Paulus adalah usia remaja. Itu. Yang berikut ada Petrus, di mana pada tahun 65 dia menulis suratnya yang pertama. Dan dalam surat itu dia mengatakan Yesus mati di kayu salib. Ya. Itu. Petrus ini adalah saksi hidup. Dia menyaksikan peristiwa penyaliban. Berikut ada Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Mereka menulis kitab yang bernama Injil berdasarkan nama mereka. Markus menulis Injilnya pada tahun 64. Matius kurang lebih tahun 70. Lukas sekitar tahun 75. Dan Yohanes sekitar tahun 90. Jadi tahun penulisan ini masih dalam abad pertama, abad penyaliban Yesus. Ya. Nah, kisah akhir hidup Yesus Kristus dalam 4 Injil ini dapat dibaca dalam teks-teks di bawahnya. Ya. Bagi umat non-Kristen, silakan membacanya di Alkitab online, di internet. Ya. Di sana jelas-jelas tampak bahwa Yesus mati di salib. Ya. Lukas selain menulis Injil, dia juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Dan dalam kitabnya ini dia mengutip pernyataan 2 rasul besar, yaitu Petrus dan Paulus. Pernyataan Petrus itu ada 2 yang dikutip oleh Lukas. Ya. Yang pertama, Petrus mengatakan dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Ini disampaikan Petrus pada pesta Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Yang berikutnya, dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah. Ini dikatakan Petrus di mahkamah agama ketika mereka ditangkap dan disidang. Ya. Lukas juga mengutip
pernyataan Paulus dalam khotbahnya di rumah ibadat di Pisidia, ya. Paulus itu mengatakan, ya, bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menggenapi apa yang tertulis tentang Dia, ya. Jadi dari kata-kata Paulus itu tampak Yesus mati di kayu salib. Harap diingat, Lukas adalah pengikut, ya, atau murid Paulus. Nah, kisah akhir hidup Yesus ini terekam juga dari catatan sejarah, ya. Ada Tacitus, seorang sejarawan Romawi, hidup pada tahun 57 sampai 107, ya. Dia menulis kitab yang bernama Annal yang berisi tentang peristiwa-peristiwa sejarah dunia pada tahun 14 sampai 68. Nah, peristiwa penyaliban itu terjadi tahun 33, sehingga itu terekam oleh Tacitus. Tacitus menggunakan kata Kristus. Dia tidak menggunakan Yesus, tapi Kristus. Dan Kristus ini menerima hukuman yang berat, ya, hukuman yang berat. Ada Barmar Serapion, ya, ini sejarawan Syria, ya. Pada tahun 73, ya, pada tahun 73 dia menulis surat, ya, kepada anaknya perihal tentang raja bijaksana yang dihukum mati, ya. Ada Flavius Josephus, ya. Pada tahun 93 dia menulis kitab sejarahnya, ya, ini. Nah, Flavius jelas-jelas menggunakan nama Yesus dan juga ada salib. Itu. Lalu ada Lucianus Samosata. Ini sejarawan Yunani. Memang dia hidup di abad kedua. Dia menulis bukunya. Dan di dalam bukunya itu juga disinggung tentang Yesus. Ya. Nah, kecuali Lucianus, ketiga sejarawan lainnya hidup dalam abad pertama. Buku-buku yang mereka hasilkan juga ditulis dalam abad pertama. Oleh sejarawan modern sekarang, apa yang mereka tulis itu dengan jelas menyatakan bahwa Yesus mati di salib. Nah, akan tetapi tiba-tiba muncul sosok bernama Muhammad yang hidup pada tahun 570 sampai 632 di tanah Arab. Dia membawa Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an itu tertulis demikian. Di mana dari tulisan ini yang diyakini sebagai wahyu Allah, disimpulkan bahwa Yesus tidak mati di salib. Ya, ini. Dan ini menjadi kepercayaan umat Islam. Yesus tidak mati di salib. Yang mati itu adalah orang yang mirip dengan Yesus. Ada fakta menarik dari surat An-Nisa, ya, yang menyatakan Yesus tidak mati di salib. Surah An-Nisa ini, ya, surah An-Nisa ini masuk dalam kelompok surah Madaniyah. Artinya surah-surah yang turun di Madinah. Surah-surah yang turun atau wahyu Allah yang turun setelah Muhammad hijrah. Menurut catatan sejarah, Muhammad masuk ke Madinah itu tahun 622 Masehi. Ya. Tapi kita tidak tahu
surah An-Nisa apakah ditulis pada tahun 622? Ya, jangan sampai surah An-Nisa itu ditulis pada tahun 630. Kita tidak tahu. Ya, Al-Quran saja baru muncul sebagai kompilasi yang lengkap 20 tahun setelah Muhammad mati. Nah, jadi itu surah An-Nisa, surah Madaniyah 622. Sedangkan peristiwa penyaliban Yesus pada tahun 33. Jadi hampir 600 tahun setelah peristiwa penyaliban muncul pernyataan Yesus tidak mati di salib. Nah, dari uraian di atas, kisah akhir hidup Yesus mana yang benar? Ya. Jadi saya membuat perbandingan begini. Ada sejarawan Belanda hidup pada tahun 1937 sampai 2011. Pada tahun 1955, 5 tahun setelah kemerdekaan, dia membuat buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan dia mengatakan proklamasi kemerdekaan itu 17 Agustus 45. Lalu ada sejarawan Cina hidup pada tahun sekian, di mana pada tahun 2500 dia menulis sejarah dan mengatakan bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 30 September 65. Teks proklamasi dibacakan oleh Joko Tingkir. Lalu ada cucu Muhammad Hatta hidup pada tahun sekian. Lalu pada tahun 2005 dia menulis sejarah dan dia katakan 17 Agustus 45 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dibacakan oleh Bung Karno. Nah, dari 3 sumber ini, mana yang benar? Dapat dipastikan tidak hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia, dan bagi orang yang masih waras, mereka akan mengabaikan yang ketiga. Jadi, sejarawan Belanda, cucu Muhammad Hatta, inilah fakta yang benar. Sedangkan sejarawan Cina itu hanyalah kebohongan belaka. Nah, ini sekedar perbandingan. Nah, mari kita lihat topik kita, ya. Kisah akhir hidup Isa Al-Masih. Ya. Jadi penyaliban itu terjadi pada tahun 33. Ada sumber Kristen, ada sumber sejarah yang sangat dekat dengan peristiwa penyaliban. Dekat di sini tidak hanya dari segi waktu, tetapi juga lokasi. Selain itu juga ada saksi mata. Dan di sana dikatakan dan ada sumber Islam. Ya, dan ada sumber Islam yang jauh dari peristiwa. Jauh dari segi waktu, jauh juga dari segi lokasi. Nah, sumber Kristen ya dan sumber sejarah ini merupakan fakta sejarah. Ya. Mereka mengatakan Yesus mati di kayu salib, sedangkan sumber Islam yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib, ini hanya merupakan fantasi sejarah. Jadi ini yang dapat disampaikan buat kita.